lebih baik gitu. Biarkan kekurangan orang lain itu kita pakai untuk membentuk diri kita, untuk kita menguji diri kita sendiri. Sejauh mana sih saya ini mampu menghadapi sikap yang tidak sesuai dengan kemauan saya gitu kan. Kalau kita berada di dalam kebersamaan Bapak Ibu, nggak semua orang itu bisa seperti yang kita mau, ya kan? Ada aja orang yang rasanya bikin kita kesel, bikin kita nggak sabar gitu. Tapi sebaliknya, kita pun mungkin di mata orang lain itu juga sama gitu kan. Kita juga nggak sempurna. Orang lain juga kalau lihat kita mungkin sudah berpikir, ih begitu banget sih orang ini gitu kan. Tapi tadi dikatakan ya bahwa kalau kita ini sudah beribadah dari bertahun-tahun, cobalah gitu kita ini melihat ya segala sesuatu yang terjadi dalam kebersamaan kita itu sebagai sebuah proses yang membentuk kita ini untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita menghadapi mungkin ya teman kita yang bikin kita kesel atau apa segala macam gitu, coba kita kembalikan kepada diri kita sendiri gitu ya, bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap orang ini kalau dia memperlakukan saya seperti ini gitu kan. Apakah kemudian kita justru akan membalas lebih hebat lagi perlakuan orang yang tidak baik kepada kita, atau kita akan berusaha untuk menghadapi itu semua dengan sikap yang baik, yang sabar. Dan saya pikir itu juga terjadi dalam setiap rumah tangga ya kita, iya kan? Suami dan istri dari dua pribadi yang berbeda dipersatukan jadi satu gitu. Nggak mungkin selalu cocok kan Bapak Ibu, pasti ada perselisihan, pasti ada saat-saatnya kita nggak sepaham, ada saat-saatnya kita nggak sependapat tentang segala sesuatu gitu kan. Tapi bagaimana kita ini saling ya kan menyesuaikan diri satu dengan yang lain gitu. Jangan cuman lihat misalnya kekurangan suami kita aja terus gitu kan, tapi kita nggak pernah mau melihat ke dalam diri kita sendiri kekurangan kita apa gitu. Jadi kalau kita belajar untuk saling menerima, ya kan, saling memperbaiki diri sendiri gitu kan, ketika kita berhadapan dengan suami yang misalnya pemarah, ya kita mungkin bisa belajar untuk menjadi istri yang lebih banyak mendengar dulu sebelum bicara, ya kan, yang sering jadi bikin kita bertengkar di rumah kan. Gitu ya Bapak Ibu. Saya juga sama seperti itu gitu. Dia baru ngomong, belum selesai. Sebetulnya saya sendiri belum betul-betul paham apa yang dia maksudkan. Saya udah nyaut duluan gitu kan. Padahal dia belum selesai bicara sebetulnya gitu. Tapi dalam pikiran kita seolah-olah oh dia ini mau bilang seperti ini. Padahal sebetulnya mungkin bukan seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang mendengar tuh sesuatu yang sulit kan. Dia baru ngomong setengah dari apa yang dia maksudkan. Kita udah nyaut dulu.